saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kabupaten Serang rusak diterjang angin kencang. Peternak di Lebak rugi ratusan juta akibat kandang ayam roboh terkena puting beliung. Sadapan nira menjadi gula aren Lebak diminati warga Jabodetabek. Dani Susilo, warga komplek perumahan Metro Kota Cilegon, hanya bisa terbaring menahan sakit akibat luka sabetan senjata tajam yang dilakukan orang tidak dikenal yang menyerangnya 27 Oktober 2024 lalu. Sebelumnya, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon, usai dibacok pengendara lain karena hal sepele di jalan. Usai mendapatkan perawatan, korban kini masih terbaring di rumahnya menjalani perawatan jalan. Korban berharap polisi segera meringkus pelaku yang diketahui berinisial DRG yang diketahui merupakan anggota salah satu ormas di Kota Cilegon. Akibat dari kejadian tersebut, Dani menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban diserang menggunakan senjata tajam oleh pelaku saat di pintu masuk komplek perumahan Metro Cilegon. Saya penasaran ini Kang ya, karena belum ada perkembangan dari mengenai terkait pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap saya, karena saya tidak dapat melakukan aktivitas ya kan ya, dan anak istri pun menderita trauma gitu. Alhamdulillah untuk kondisi saya sekarang sudah mulai membaik ya, karena hasil scan dari kemarin, hasil scan memang ada luka di kepala, tapi alhamdulillahnya saya tidak menimbulkan dampak yang sangat fatal. Saat itu korban yang bersimbah darah dilarikan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Selain harga sayur dan bumbu dapur, masyarakat juga kembali dihadapkan dengan naiknya harga komoditas lainnya, yakni daging ayam potong. Di pasar tradisional Badak Pandeglang, pedagang dan konsumen mulai mengeluhkan harga daging ayam potong yang naik sejak 1 pekan terakhir. Sebelumnya harga daging ayam stabil di angka Rp30.000 per kilogram, kini harga daging ayam potong naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Akibat kembali naiknya harga daging ayam, saat ini jumlah konsumen kembali menurun. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam sudah mulai terjadi pada tingkat peternak. Namun pedagang tidak mengetahui pasti penyebab naiknya harga daging ayam. Ayam sekarang naik 36, 35. Dulu kan 30. Semenjak mau pilkada, ayam naik 36, 35. Kalau untuk per hari biasa menjual berapa Pak? 1 kintal. Sekarang? 50 kilo. 50 kilo ya? Iya. Nah kalau untuk pembeli sendiri Pak, ramai nggak? Banyak yang ngeluh, banyak yang kemahalan. Oh, kemahalan ya? Kemahalan lah. Udahan normal lah, kalau kembali normal. Sudah pilkada normal. Normal 30 lagi lah mudah-mudahan. Sejumlah konsumen mengaku keberatan dengan kembali naiknya harga daging ayam dan berharap harga kembali normal. Saya jualan mie ayam, Pak. Biasanya per hari beli berapa kilo Pak? Biasanya kalau per hari itu belinya 5 kilo, tapi semenjak ayamnya naik paling 2 kilo, kadang 2,5 kilo. Susah sekarang Pak, gara-gara ayam naik. Pedagang tidak bisa memastikan sampai kapan kenaikan harga daging ayam ini akan terjadi. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Pandeglang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada semester 1 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TBT Provinsi Banten mencapai 7,02% atau sebanyak 424,69 ribu orang yang merupakan angka tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia.
Atas indeks tersebut, Polda Banten menjadikan motivasi untuk menekan angka pengangguran dengan menyemangati kaum milenial untuk kembali turun menjadi petani muda. Inisiasi program Polda Banten Peduli Pengangguran ini dilakukan oleh Kapolda menemui petani muda di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dalam rangka program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Di dalam kegiatan ini ada 3 aspek yang dilakukan dengan cara merekrut, melatih, dan menyalurkan kaum milenial yang sampai saat ini masih belum memiliki pekerjaan yang tetap. Hal itu dilakukan untuk mendongkrak semangat kaum milenial agar bergerak di sektor pertanian. Nantinya program Poliran akan mengarahkan warga ke beberapa sektor seperti industri, ketahanan pangan, dan pengolahan sampah. Untuk pertanian sendiri didorong agar muncul petani-petani milenial yang memiliki semangat untuk terjun ke sektor pertanian. Bisa saling simbiosis, saling ketergantungan dan saling menguntungkan, dan hasilnya bisa menyerap tenaga kerja yang besar, dan kita berharap juga akan menghasilkan generasi-generasi petani milenial ya, karena dari hasil survei yang saya lakukan beberapa waktu ini, sektor pertanian itu dianggap seperti sektor yang tersisihkan ya, terutama untuk kaum muda. Mereka lebih tertarik kepada sektor-sektor digitalisasi, sebagaimana perkembangan digital seperti sekarang, kemudian industrial. Nah, kita ingin membangkitkan lagi semangat anak-anak muda kita untuk bisa terjun ke sektor pertanian yang jelas sisi ekonomisnya juga sangat besar. Dalam kesempatan ini, Kapolda Banten memberikan beberapa bantuan alat, pupuk, hingga bibit. Untuk mensukseskan program ini, Kapolda Banten juga menggandeng sejumlah pihak, salah satunya Pemprov Banten dan Pemkab Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.